Bab 158. Maaf, Ma. Kali ini Riri menyerah. Riri harus pergi dari rumah ini demi masa depan Siva. Kasihan dia andai tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang tak pernah menginginkan kehadirannya. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang Mama berikan untuk Riri. Karena tanpa itu semua, Riri tak akan bisa seperti sekarang, lanjut Riri dengan pembawaan lebih tenang. Terakhir, Riri minta maaf jika selama ini Riri belum bisa menjadi menantu yang baik, menjadi menantu yang Mama harapkan. Semoga, nenantu baru itu lebih baik segalanya dari Riri. Riri kembali berujar untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya melangkah dari hadapan Bu Riana. Riri tunggu. Bu Riana buru-buru menyusul lalu memegang tangan Riri. Tolong jangan pergi, Ri. Mama cuma mau kamu yang jadi menantu Mama. Siva juga cucu Mama, Ri. Jangan pisahkan dia dengan keluarga ini. Mama mohon tolong maafkan Mama. Kita mulai dari awal lagi ya, Ri. Mama yakin kita bisa hidup rukun dan bahagia, bujuk Bu Riana tak putus asa. Lalu selingkuhan Mas Romi. Bagaimana dia nasibnya? Dia juga cucu Mama loh. Keturunan keluarga ini, tanya Riri dengan bibir tersungging samar. Bu Riana gelagapan. Dia kebingungan harus menjawab apa. Terlebih kala Romi keburu menyambar. Aku akan tetap nikahi Mia. Jawabnya lantang. Meski hati Riri begitu sakit mendengarnya, tapi ia tetap bersikap tenang. Bahkan ia masih berusaha tersenyum meski tipis. Mama dengar sendiri kan. Selamat ya, Ma, untuk menantu dan cucu barunya. Riri pergi, ujar Riri begitu tenang. Ketenangan itu tentu tak serta-merta datang begitu saja. Tapi karena dukungan keluarganya yang begitu luar biasa. Hingga ia kini merasa memiliki kekuatan. Riri pun berjalan pelan menuju Romi. Selamat Mas untuk pernikahan barumu. Semoga kamu berbahagia. Dan semoga, dia bisa membuatmu menetap di satu hati, tuturnya menahan pilu. Dan ya, untuk Siva, Mas tak perlu khawatir sedikitpun. Karena aku akan membesarkannya dengan baik meski tanpa seorang ayah, lanjut Riri menohok. Sebelum keluar dari rumah itu, Riri sempatkan dulu berhadapan langsung dengan Mia yang dari tadi hanya jadi penonton. Selamat ya. Sebentar lagi kamu akan jadi bagian dari rumah ini. Semoga saja, apa yang aku alami, tak pernah kamu alami juga, sindir Riri tajam. Oh, tentu tidak. Mia menyahut percaya diri. Matanya mendelik sinis. Sementara Riri memutar bola mata jengah. Lapun bergegas berbalik, menatap ke arah Bu Ratih juga Ayu. Ayo, Bu, Yu, aku sudah siap. Ajaknya tak lagi ada keraguan. Bu Ratih mengangguk lalu melirik sinis pada Bu Riana. Saya pastikan kamu akan menyesal kehilangan menantu. Page 14. Seperti Riri, katanya ketus. Ia juga melangkah mendekati Romi dan berdiri di depan lelaki yang dulunya selalu dibanggakan itu. Dan kamu. Ini rasakan. Bu Ratih melayangkan tam 4 ran di pipi kanan dan kiri Romi bergantian. Itu tak seberapa sakit dibanding penderitaan putriku selama ini. Selamat menikmati karmamu. Lanjutnya nyal 4 nanogram. Bu, sudah, Bu, ayo. Riri menarik pelan tangan ibunya. Mengajaknya untuk segera keluar dari rumah. Pun dengan Ayu yang mengikuti dari belakang. Sementara Davin menjadi orang yang terakhir kali keluar. Karena ia sempat mendekati Bu Riana yang berwajah gundah gulana. Jadikan ini pelajaran berharga untuk kedepannya. Agar tak pernah lagi berlaku zalim pada orang lain.
Jangan pernah lagi sakiti hati orang lain agar doa-doanya tak mempersulit hidup tante. Ingat, tabur tuai itu nyata, ujar Davin bijak. Dan kamu, belajar bertanggung jawab untuk apapun yang sudah kamu lakukan. Tanggung jawab yang benar-benar tanggung jawab. Ingat, kamu itu seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga yang harusnya jadi panutan. Yang harusnya melindungi, mengayomi, bukan menyakiti, lanjut Davin sambil menunjuk Romi lantang. Setelah mengatakan itu, ia bergegas keluar dari rumah itu. Menyusul Ayu, Riri dan Bu Ratih yang sudah menunggu dirinya di teras. Ayo, kita pulang. Ajak Davin sambil mengeluarkan kunci mobil. Seperti biasa, dalam keadaan apapun, Davin tak pernah lupa untuk membantu sang istri menaiki mobil. Menyediakan tangannya sebagai pegangan sampai istrinya itu benar-benar duduk dengan nyaman. Dan hal itu, begitu disyukuri Ayu. Karena ternyata di luar sana, masih banyak para suami yang abai dan tega pada istrinya sendiri. Sementara Riri dan Bu Ratih duduk di belakang. Dan Siva tertidur di pangkuan neneknya. Dengan penuh kasih sayang, Bu Ratih terus saja memandangi cucu yang baru ditemuinya. Tatapan cinta sekaligus iba dengan nasib sang cucu yang begitu tragis di usianya yang masih sangat kecil. Kok ibu bisa tiba-tiba ada di sini? Tanya Riri keheranan. Iya. Ibu tadi dianterin Raya. Tapi dia langsung ke kampus, jawab Bu Ratih. Riri mengangguk kecil. Ia masih terharu dengan perhatian dan dukungan keluarganya itu. Terutama Ayu dan Davin. Yang rela memasang kamera diam-diam demi menghentikan kezaliman padanya. Yu, makasih banyak ya. Makasih untuk semuanya. Makasih pada suamimu juga. Tutur Riri tak enak hati. Apalagi kalau ingat jika dia dulu pernah begitu merendahkan Davin. Sama-sama. Sudah, ya. Gak perlu dibahas lagi. Lebih baik, apapun yang berhubungan dengan hal-hal menyakitkan, lupakan saja. Fokus pada kebahagiaan dan masa depanmu, timpal Ayu bijak. Benar itu apa yang dikatakan Ayu, Ri. Sudah, lupakan semuanya. Jangan diingat-ingat lagi. Lebih baik, segera urus perceraianmu dengan lelaki tak tahu diri itu, biar hidupmu terbebas dari keluarga seperti dia, sambar Bu Ratih masih gemas. Sabar, Bu. Riri masih nifas. Nanti kalau nifasnya sudah selesai, baru urus perceraian. Nanti biar Ayu minta tolong Mas Riki buat bantuin ngurusin semuanya. Riri kan pasti repot ngurusin Siva, sahut Ayu. Page 15. Mas Riki. Oh, iya, aku belum mengucapkan terima kasih pada Mas Riki. Karena berkat dia juga semua ini terungkap, batin Riri bermonolog. Sementara di rumah Bu Riana, ia masih terduduk lesu di lantai. Kejadian itu sungguh membuat dirinya menyesal luar biasa. Kini, dia bukan lagi kehilangan pembantu gratisan di rumahnya, tapi juga kehilangan sumber penghasilan. Semua ini gara-gara kamu, Romi. Andai kamu tak bertindak gegabah seperti ini. Sampai-sampai menghamili perempuan lain, sentak Bu Riana mencari pelampiasan. Loh, kok Mama nyalahin Romi? Bukannya Mama juga ikut andil. Selama ini, Mama yang selalu memperlakukan Riri dengan buruk. Sekarang malah melimpahkan semua kesalahan ini pada Romi, timpal Romi tak terima. Memang ini gara-gara kamu. Gara-gara kedatangan wanita selingkuhanmu itu. Jadinya keluarga kita kehilangan sumber penghasilan lagi. Davin langsung memutuskan kerjasama bisnis kita, timpal Bu Riana begitu meradang. Di saat bersamaan, suami Bu Riana muncul di ambang pintu. Matanya melebar mendengar penuturan sang istri. Apa, Ma? Apa yang Mama katakan? Davin menghentikan kerjasama bisnis kita. Tanyanya tak sabaran.
Lelaki berusia lebih dari setengah abad itu memang baru saja pulang dari bermain golf hingga tak menyaksikan perseteruan yang terjadi. Pun ia jarang ingin terlibat dengan drama menantu dan mertua antara istrinya dan Riri. La lebih memilih menekuni hobinya jika ada waktu luang dibanding mengurus hal tak penting semacam itu. Iya, Pak. Semua ini gara-gara Romi. Tunjuk Bu Riana yang kukuh menyalahkan sang putra. Bu Riana pun menceritakan awal mula kejadiannya. Kamu lagi yang bikin masalah di keluarga ini, Romi. Dulu, kamu menghamili Riana dan sekarang kamu menghamili dia. Tunjuk Pak Romli berang. Apa kamu gak mikir, Papa mati-matian mengupayakan agar bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan Adiputra, dan dengan entengnya kamu menghancurkan semuanya. Keterlaluan kamu, Romi. Dasar anak tak tahu diuntung, lanjut Pak Romli dengan nyal 4 nanogram. Ini hidup Romi, Pak. Romi sendiri yang berhak menentukan pilihan hidup Romi, bela Romi tak tahu malu. Itu memang hidup kamu, tapi jangan melibatkan orang tuamu apalagi menyusahkan orang tuamu dengan pilihan hidupmu itu. Iya kalau yang rugi kamu sendirian. Tapi ini orang tua juga ikut rugi. Papa ikut rugi. Siapa lagi yang akan mau menjalin kerjasama dengan keluarga kita setelah ini? Hah? Mikir. Pak Romli menunjuk kepalanya sendiri dengan emosional. Baiklah, kalau Papa merasa keberadaan Romi di sini merugikan Mama sama Papa, Romi akan pergi dari rumah ini. Romi akan keluar dari rumah ini biar Papa sama Mama puas. Gak nyalahin Romi lagi, sentak Romi kesal. Pergilah. Pergi. Kita lihat, apa kamu bisa hidup sendiri di luar sana. Sombong sekali. Baru bisa cari duit buat beli wanita murahan saja gayanya sudah selangit. Seolah-olah tak butuh lagi oleh keluarga, tantang Pak Romli tak main-main. Rasa pusing akibat konflik yang tadi saja belum mereda, kini ditambah lagi dengan konflik baru. Bu Riana pun memegangi kepalanya yang semakin berdenyut hebat mendengar perseteruan sang suami dan sang putra. Baiklah kalau itu mau Papa. Timpal Romi lantang. Page 16. Buktikan. Sahut Pak Romli tak kalah lantang. Sudah, stop, hentikan. Jerit Bu Riana sekencang mungkin. Page 17. Wanita parubaya itu menatap suami dan anaknya bergantian dengan tatapan geram. Ia sungguh kesal dengan kedua lelaki berbeda generasi itu yang malah membuat suasana kian runyam dan tak kondusif. Bisa gak sih kalian gak perlu berantem di saat suasana genting kayak gini? Daripada berantem saling adu otot, mending kalian pikirkan jalan keluarnya. Cari solusi. Sentak Bu Riana menggebu-gebu. Pak Romli dan Romi saling mendelik melihat kemarahan Bu Riana. Keduanya belum berani menyela khawatir membuat Bu Riana kian meradang. Mikir. Buruan. Bukan pada diam kayak patung gitu. Bu Riana kembali berujar lantang. Dan kamu Romi, lebih baik suruh wanita itu pergi dulu dari rumah ini. Ngapain dia dari tadi cuma jadi penonton doang? Jadi bagian dari keluarga ini juga belum? Lanjut Bu Riana sambil menunjuk Mia yang dari tadi seolah begitu tertarik melihat drama keluarga itu. Mia, kamu pulang dulu, ya. Daripada ikut kena amuk keluargaku. Pinta Romi pada kekasih gelapnya itu. Tapi kamu beneran mau cepat-cepat nikahi aku kan? Tanya Mia ingin meyakinkan. Iya. Itu pasti. Sudah pergi. Jangan khawatir. Balas Romi tanpa keraguan. Baiklah. Mia mengangguk sumringah. Ia lalu meraih tas tangan miliknya, menentengnya dengan santai lalu melenggang begitu saja tanpa pamit pada Bu Riana maupun Pak Romli. Tuh, lihat, wanita kayak gitu yang mau kamu jadikan istri. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Pamit kek, salaman kek, ini main ngeloyor aja, protes Bu Riana saat Mia keluar rumah.
Terus wanita seperti apa yang mama mau? Seperti Riri gak kepake, seperti Mia juga bukan. Yang seperti mama. Balas Romi menohok. Bu Riana mendelik kesal mendengar perlawanan putranya. Sudah. Sekarang waktunya kita cari solusi. Bukan terus-terusan berdebat gak ada ujungnya, elak Bu Riana. Romi, Papa, duduk, lanjutnya memberi perintah sambil menunjuk ke arah sofa. Romi dan Pak Romli menurut. Keduanya duduk saling berjauhan. Romi di ujung sofa kanan dan Pak Romli di ujung sofa kiri. Lalu Bu Riana pun melangkah dan duduk di tengah-tengah sang suami dan anaknya itu. Romi, apa kamu punya ide? Bu Riana menoleh pada sang putra. Ide apa sih, Ma, maksudnya? Kan Romi sudah bilang mau nikahin Mia. Dia terlanjur hamil anak Romi. Kalau gak dinikahi gimana nasib anak Romi? Jawabnya sok bertanggung jawab. Halah, sok-sokan mau nikah lagi. Dulu aja nikahin istri pertamamu gak pakai modal dari kamu. Gak dinafkahi juga. Sok-sokan mikirin nasib anak yang baru tumbuh. Yang udah lahir aja gak ada tanggung jawabnya sama sekali jadi bapak, sambar Pak Romli gemas. Page 18. Udah, Pak. Tahan dulu. Sekarang fokus ke solusi. Bu Riana kembali menengahi. Pak Romli terdiam. Ia mulai berpikir keras mencari jalan keluar agar kerjasama bisnisnya dengan keluarga Adiputra tak berakhir. Belum sempat solusi itu terpikirkan, ponsel miliknya keburu berdering. Papa angkat dulu. Dari sekretaris Papa, katanya minta izin pada Bu Riana. Pak Romli pun menggeser layar ponsel. Menjawab panggilan suara tersebut. Iya, sapanya langsung. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya baru dapat kabar mendadak, kalau besok, pimpinan perusahaan Adiputra meminta Bapak untuk menghadiri rapat penting, ungkap orang di seberang telepon. Pak Romli mendengkus kasar. Ia sudah bisa menduga hal apa yang akan dibahas dalam pertemuan besok. Ia bahkan tak menjawab penuturan asistennya itu hingga layar ponsel kembali gelap. Kenapa, Pak? Tanya Bu Riana melihat wajah murung sang suami. Abis kita, Ma, jawabnya lesu diakhiri dengan mengatakan apa yang baru didengarnya. Tidak, Pak, tidak. Jangan sampai ini terjadi. Pokoknya kita harus terus berusaha untuk melobi Davin agar tak memutuskan kerjasama kita, timpal Bu Riana kian ketar-ketir. Satu-satunya cara adalah Romi tak jadi cerai dengan Riri, ujar Pak Romli. Benar itu, Pak. Bu Riana mengangguk menyetujui. Romi, pokoknya hari ini juga kita harus susul Riana. Kamu harus bisa bujuk dia untuk kembali ke rumah ini. Katakan saja semua demi Siva. Kamu harus meyakinkan dia kalau kamu pasti akan berubah. Kamu juga harus bilang kalau urusanmu dengan Mia bisa dibicarakan belakangan. Kamu hanya akan bertanggung jawab sampai anak itu lahir ke dunia. Setelahnya kamu akan menceraikan Mia dan menjadikan Riri satu-satunya istrimu. Pokoknya kita harus minta maaf bagaimanapun caranya. Kalau perlu sampai ngemis-ngemis biar meyakinkan, usul Bu Riana. Tapi, Ma. Tapi apa? Kamu ingin melihat orang tuamu menderita. Kamu lebih memilih si Mia yang baru beberapa bulan kamu kenal daripada orang tuamu sendiri. Potong Bu Riana cepat. Romi menghembuskan napas kasar. Ia memang menyayangi orang tuanya, tapi ia juga terlanjur mencintai Mia. Romi, jangan kelamaan mikir. Kita gak punya banyak waktu. Hardik Bu Riana kesal pada tingkah sang putra yang selalu berulah. Baiklah, timpal Romi akhirnya. Ia berpikir, tak apa sekarang merendah dulu. Untuk kedepannya, bisa diurus nanti. Nah gitu dong.
Dari tadi tukas Pak Romli gemas. Kalau sampai Riri nolak, siap-siap kita jadi gembel. Dan kamu, urus sendiri segala macam urusanmu termasuk persiapan menikahi wanita itu. Papa gak mau tahu dan gak mau terlibat. Apalagi sampai memberi dana. Tidak sama sekali, lanjut Pak Romli tegas. Udah Papa ke kamar dulu. Gerah mau mandi. Lanjutnya sambil bangun dari duduknya. Ma, jangan lupa bereskan semua kekacauan ini. Apalagi sisa-sisa beling itu, jangan ada yang tertinggal. Nanti terinjak bisa berbahaya, lanjut Pak Romli memberi perintah.